Yaitu kita akan membahas tentang pengalaman magang, program MSIB, dan juga sedikit mengupas soal dunia kerja. Kamu lagi mikir, magang itu penting gak sih? Atau aku mau ikut MSIB tapi daftarnya gimana ya? Nah, tenang aja. Semua itu bakalan kita bahas di episode kali ini. Magang itu kita benar-benar apa ya, benar-benar ada satu ruangan sama orang-orang yang keren-keren banget gitu ya, sama dari kampus-kampus luar juga, terus bisa sharing juga, bisa sharing ilmu gitu ya, sharing ilmu. Berarti dengan Mbak Alvina ikut MSIB ini banyak banget ya insight baru yang bisa Betul. didapetin ya. Terus juga nih Mbak, tadi kan ada juga hal yang Mbak takutin ya waktu Iya. awal-awal magang. Nah itu gimana sih cara Mbak Alvina ngatasin hal tersebut buat ngilangin rasa takutnya itu gimana sih Mbak? Magang itu kan proses kita belajar ya, Ya proses betul kita betul. belajar. Jadi kalau semisal ada salah-salah ya jangan takut, karena ya namanya juga belajar kan, nggak mungkin kita bisa langsung sempurna gitu ya. Jadi ya yang pertama harus meyakinkan diri sendiri bahwa kita bisa, terus kita juga harus punya kemauan belajar yang tinggi gitu sih. Halo teman-teman, balik lagi nih bareng kita di podcast Stay Tune. Masih bareng aku, Salbila Hadiana, dan pastinya masih bareng narasumber kita yang keren banget nih, Mbak Alvina. Halo Mbak. Hai, ketemu lagi kita. Iya, tadi kan kita udah ngobrol panjang ya soal awal mula Mbak Alvina ini ikut MSIB, terus bidang apa yang dipilih, terus juga tanggapan soal perubahan dari nama MSIB menjadi MBER ya Mbak. Ya. Oke, jadi sekarang ini kita bakalan fokus ke bagian yang paling ditunggu-tunggu nih, yaitu tips dan trik biar kamu juga bisa lolos di program MSIB. Kalau sekarang MBER ya namanya. Oke Mbak, kalau boleh jujur nih, ada nggak sih hal yang bikin kangen dari MSIB? Mungkin dari suasana tim atau rutinitas selama ikut program itu? Dibilang kangen, hal yang bikin kangen ya. Iya betul. Ya itu sih, kebiasaan-kebiasaan yang udah kita bentuk sama teman-teman di sana gitu ya. Kayak misal hal-hal sederhana aja, kayak lunch bareng gitu ya, ngerjain project bareng, itu sih kebersamaannya yang paling dikangenin itu sih. Kalau kerjaannya ya kangen sih ya, tapi nggak sekangen ke Ya, teman-temannya gitu. ini setelah Mbak udah selesai nih magang itu masih sering berhubungan nggak sama teman-teman yang waktu ikut magang juga? Nah, alhamdulillahnya masih berhubungan baik ya. Jadi bener-bener jadi nambah teman dekat gitu ya. Jadi kalau semisal ada yang sidang nih, kita datang ke kampusnya. Ada yang sidang lagi, kita datang lagi ke kampusnya. Jadi enggak yang begitu magang selesai hubungan juga selesai, enggak ya. Jadi begitu magang selesai ya hubungannya masih tetap lanjut gitu ya. Masih tetap berhubungan baik. Iya iya, berarti dengan ikut program ini tuh nambah relasi kita Iya, juga ya betul. Mbak. Kita jadi dapat teman-teman yang di luar kampus yang sama-sama keren lagi. Nah, kalau menurut Mbak Alvina itu mahasiswa lain tuh perlu nggak sih ikut program ini? Kenapa mereka harus ikut program ini gitu? Perlu sih ya, karena balik lagi sama apa yang udah aku bilang di awal ya, program ini tuh benar-benar memiliki dampak yang besar bagi diri kita sebagai mahasiswa. Apalagi sekarang namanya udah magang berdampak ya, pasti yang difokuskan itu dampak apa sih yang akan diberikan kepada mahasiswanya. Jadi harus ikut sih, soalnya benar-benar ngasih kita pengalaman kerja, dan ngasih banyak banget ilmu dan ngasih relasi juga, jadi harus ikut. Oke, tadi kan kita bahas tentang dampak ya. Nah, kalau dampak yang Mbak Alvina alami sendiri nih atau perubahan positif ya dari Ya, yang sebelum ikut MSIB sama setelah itu apa sih yang paling kerasa banget Mbak? kalau dari magangnya ya, Iya, dari ikut magang itu. kalau dari magangnya dampak yang paling kerasa banget sih, kita jadi bisa menyelesaikan sesuatu dengan cepat gitu ya, karena pas magang kan, pas kerja bener-bener dituntut kita harus menyelesaikan ini dalam kurun waktu segini gitu. Jadi udah kebiasa aja sih, terus juga kebiasa sama tekanan-tekanan yang ada. Maksudnya tekanan itu apa ya, balik lagi yang tadi ya, kalau di magang itu kan tekanannya lebih besar ya, tanggung jawabnya lebih besar, jadi udah terbiasa aja gitu. Jadi ketika dikasih tugas yang lain itu, oh kita udah pernah ngalamin nih, kita udah pernah ngerjain tugas ini nih, jadi ya bisa-bisa aja gitu. Jadi lebih percaya diri untuk mengerjakan gitu. Oke, jadi benar-benar terlatih banget ya Iya Mbak betul, selama magang. terlatih, iya. Nah, ini kalau teman-teman kita ada yang masih ragu nih Mbak buat daftar, ada nggak sih saran yang buat meyakinkan mereka, udah kamu daftar aja karena ini Iya. gitu. Mungkin boleh dijelasin Mbak.
Kalau bagi teman-teman yang masih ragu ya, jangan ragu. Karena apa? Karena kapan lagi ada kesempatan untuk kita bisa ikut program ini gitu ya. Terus juga dampaknya tuh bener-bener akan kerasa setelah kita menjalani programnya gitu. Kalau misal aku ngomong dampaknya A sampai Z itu mungkin hanya teori aja ya, tapi teman-teman sendiri tuh akan merasakan ketika teman-teman sendiri yang ikut gitu ya, ikut program ini. Karena banyak banget manfaatnya. Jadi jangan pernah ragu dan jangan pernah takut gitu ya. Karena kalau kita terus-terusan takut untuk memulai, ya kita gak akan pernah bisa jalan gitu. Jadi jangan ragu, digas aja, diterabas aja gitu. Ini kan kesempatan kita bagi sebagai mahasiswa ya. Selagi kita masih jadi mahasiswa ya manfaatkan program-program yang ada gitu sih. Oke teman-teman, jadi kita ini sebagai mahasiswa itu harus memanfaatkan privilege yang kita dapat ya, betul. karena kan gak semua orang bisa ngerasain yang kita punya sekarang kan. Apalagi kita udah disediain program yang seperti itu ya, itu bagus banget dan banyak banget hal yang bisa kita dapat dari situ. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pentingnya nih, yaitu tentang tips lolos dari MSIB. Apa aja sih Mbak tahapan yang paling penting yang harus kita siapin dari awal sebelum kita ikut itu program tersebut? Yang perlu disiapin sih yang pertama mental tentu ya. Terus yang kedua juga kita kan kalau pas pendaftaran itu kalau dulu sih ya pendaftarannya itu di web gitu ya. Sekarang juga magang berdampak ini ada webnya, cuma beda sama web MSIB. Nah, di situ kan udah ada berkas-berkas yang diperlukan ya, berkas-berkas yang diperlukan untuk daftar. Jadi benar-benar kayak daftar kerja aja, berkas biasanya tuh dimintain CV ya, dimintain transkrip dan lain-lain. Nah, itu sih yang harus dipersiapkan dan harus dimaksimalin. Kalau aku dulu itu bikin CV-nya juga nggak yang main-main ya, benar-benar harus harus bener gitu, bener-bener harus baik lah, harus bagus lah gitu. Itu sih harus bener-bener memaksimalin berkas-berkas yang ada. Soalnya kan pas kita daftar, yang dilihat oleh perusahaan itu kan berkas-berkas kita ya. Kalau misal berkasnya ini udah menarik atau berkasnya ini udah punya value tersendiri, pasti perusahaan itu akan narik kita untuk menuju tahapan yang selanjutnya gitu. Jadi kan ada seleksi berkas dulu, terus seleksi selanjutnya ini gimana kebijakan perusahaannya sih, ada yang memang ada tes tulis atau ada yang interview langsung. Jadi kita harus benar-benar memaksimalin di tahapan awal, di tahapan seleksi berkasnya. Jadi berkas-berkas yang kita kumpulin itu jangan abal-abal lah ya, intinya mah jangan abal-abal, harus benar-benar dimaksimalin di situ gitu. Terus aku juga dulu bikin portofolio ya. Portofolio sebenarnya itu bukan berkas yang wajib dari MSIB-nya, cuma selagi kita bisa memaksimalin berkas yang ada ya dibikin aja gitu. Biar perusahaan tuh dari berkas kita perusahaan tuh minimal ngelirik kita untuk ditarik ke proses rekrutmen yang selanjutnya. Oke, ini ilmu banget ya buat kita. Apalagi buat teman-teman yang emang udah punya plan ya, mungkin udah punya plan pengen ikut MBER ini, mungkin bisa dipersiapkan lebih awal. Apalagi terkait CV tadi harus maksimal ya Mbak. Jangan kayak asal-asalan, karena itu kita punya banyak banget saingan di luar sana ya Mbak. Karena program ini kan bagus banget, jadi banyak juga teman-teman yang dari kampus lain juga pasti tertarik gitu. Jadi kita harus benar-benar serius menyiapkan berkas-berkasnya ya, terutama CV tadi. Terus sepengalaman Mbak sendiri itu, menurut Mbak apa sih faktor yang paling dilirik, yang paling bisa menentukan kita untuk lolos itu apa Mbak? Faktor yang paling menentukan kita bisa lolos ya. Iya, betul. Sebenarnya perusahaan itu akan melihat kita itu kira-kira mampu gak ya menjalani program ini. Kira-kira kita itu bisa gak ya mengerjakan tugas-tugas yang akan diberikan oleh perusahaan. Jadi balik lagi kita harus menampilkan itu di berkas kita gitu ya, di CV kita. Semisal di CV itu kita itu misal targetnya itu mau di posisi apa, misal posisi data analis. Oh, berarti di CV itu kita harus nonjolin kemampuan kita terkait mengolah data gitu. Terus juga ketika semisal kita diberi kesempatan untuk bisa interview ke tahapan selanjutnya, kita juga harus memperlihatkan bahwa diri kita itu
akan mampu, akan bisa bekerja di perusahaan itu gitu. Itu sih. Jadi perusahaan tuh ngelihatnya nanti kita bisa gak sih kalau di ditempatkan di situ gitu. Oke, berarti itu emang benar-benar harus disesuaikan sama posisi yang kita Iya, pengen ya, betul. supaya ya kita bisa dapat posisi itu. Terus juga nih Mbak, menurut Mbak Alvina lebih penting mana sih, pengalaman organisasi atau kemampuan kita sendiri nih saat ikut program tersebut? Kemampuan maksudnya gimana nih? Bentar. Soft skill yang kita masukin di CV itu atau pengalaman organisasi kita, lebih penting mana? Kalau dibilang lebih penting sih, sebenarnya gak ada yang lebih penting ya. Maksudnya keduanya itu sama-sama penting dan sama-sama punya proporsi yang berbeda. Kalau di organisasi kita kan belajar banyak hal ya. Kalian juga pasti ngerasain kan, belajar tentang bagaimana cara memanage suatu acara, misalnya tentang problem solving, terus public speaking, critical thinking dan lain-lain. Nah, sebenarnya di magang itu juga yang dilatih, soft skill yang dilatih itu gak jauh beda sama yang kita latih, yang kita rasain di organisasi juga. Jadi kalau dibilang lebih penting mana sih, gak ada yang lebih penting ya, karena keduanya sama-sama penting dengan proporsi yang berbeda. Kalau di organisasi itu mungkin kita belajarnya itu di program-program kerja yang dilakukan. Kalau di magang itu ya belajarnya belajarnya itu di project-project yang kita selesaikan gitu. Jadi alangkah baiknya kalau misal kita udah mau ikut organisasi, ikut juga magang gitu ya. Karena apa? Karena ketika kita udah ikut organisasi terus kita turun ke magang, ya kita gak akan kaget. Maksudnya kita udah pernah belajar hal-hal terkait critical thinking contohnya, itu yang sangat-sangat dibutuhkan gitu ya. Karena kan yang namanya kerja kita harus sharing gitu ya, kita harus ngobrol gimana cara menyelesaikan satu project. Nah, kalau semisal critical thinking kita udah dilatih ketika kita menjalani organisasi, ya gak akan keteteran nantinya di magang itu gitu. Tapi gak apa-apa juga kalau semisal teman-teman memilih untuk tidak berkecimpung di organisasi, tapi memfokuskan diri untuk berkembangnya itu di program magang. Itu juga gak apa-apa, karena sama-sama wadah untuk belajar. Cuma kalau semisal kita udah ikut organisasi terus kita ikut magang, istilahnya mah jadi double gitu ya. Double keuntungannya lah gitu. Karena ya sebenarnya lingkungan kerja juga gak jauh beda sama organisasi. Di organisasi juga kan ada divisi-divisinya ya, gitu ya. Terus ada strukturnya. Ya di kerjaan juga kayak gitu, ada divisi-divisinya. Divisi ini fokus ke apa, divisi itu fokus ke apa, dan juga ada struktur organisasinya. Jadi sama-sama aja sebenarnya organisasi itu bagian kecilnya contoh kecilnya lah dari dunia kerja gitu. Karena ya dari cara kerjanya itu sama gitu. Jadi setiap divisi di kerjaan juga punya program kerja yang berbeda-beda gitu. Jadi kalau misal kita udah ikut organisasi, nanti pas kita masuk kerja itu udah lebih paham gimana sih cara kerjanya, karena kita udah terlatih pas kita masuk organisasi ini gitu sih. Oke, teman-teman. Berarti tipsnya itu kalau kita mau lolos program ini kita harus memaksimalin CV ya Mbak. Iya. Terus harus harus melatih soft skill kita juga, karena itu penting banget di dunia kerja ya, di magang. Betul. Itu penting banget. Terus juga ini ada tips tambahan, yaitu ikut organisasi ya. Iya. Karena kan dunia di organisasi itu hampir sama dunia kerja. Kita sama-sama ngerjain proker ya, sama-sama ngerjain tugas yang udah dikasih. Nah, terus juga ini Mbak Alvina dulu pertama kali ikut program ini pernah gagal nggak sih Mbak? Atau di percobaan pertama itu langsung alhamdulillahnya langsung lolos gitu Mbak? Mungkin boleh cerita pengalaman dulu. Di magang ini ya? Iya, di magang ini. Jadi dulu MSIB itu punya punya slot ya untuk kita daftar posisi itu, kalau nggak salah di 22 perusahaan atau 21 gitu ya. 20-an lah pokoknya, antara 21 sama 22 ya, aku lupa pastinya. Nah, dulu itu aku cuma daftar 9 apa berapa itu, apa 13 itu, pokoknya belasan lah, gak sampai puluhan. Kalau dibilang gagal sih, sebetulnya dulu itu kan ada batas waktu sampai kapan MSIB itu offeringnya gitu ya, pengumumannya itu sampai kapan, itu ada batas waktunya. Nah, sampai H-3 atau H- berapa gitu ya, pokoknya udah dikit banget dari programnya ditutup, itu belum dapat notif kalau diterima gitu tuh, belum dapat tuh. Mepet banget sih itu.
H-2 kayaknya. H-2 itu ada offering dari LL Dikti, terus langsung interview, terus langsung pengumuman besokannya. Jadi sebetulnya kalau ditanya pernah gagal atau enggak kelihatan ya. Maksudnya gagal sama enggaknya itu kan lebih ke kita dapat offering apa enggak gitu. Kita dapat panggilan untuk interview atau enggak, kita dapat panggilan untuk tes atau enggak gitu. Dan itu yang kita tunggu-tunggu gitu ya selama proses pendaftaran itu. Jadi saran aku jangan ikutin aku ya. Saran aku kalau semisal dikasih slot untuk daftar segitu, ya dimaksimalin untuk daftar semuanya. Biar apa? Biar peluang keterimanya juga makin besar, karena kita juga menyebar CV kita juga ke banyak perusahaan gitu. Jadi kemungkinan untuk dilihat oleh perusahaannya juga lebih banyak. Gitu sih. Oke, berarti ini saran dari Mbak Alvina, teman-teman, kita harus memaksimalkan peluang ya, Mbak. Iya, Kalau betul. emang masih ada peluang ya kita coba aja, kenapa enggak gitu kan. Iya. Nah, terus kalau dari Mbak Alvina ada nggak, Mbak, tips and trick nih buat teman-teman yang mau daftar secara keseluruhan, kita harus nyiapin apa aja nih, Mbak? Oke, nyiapin yang pertama tadi CV ya. Iya. CV harus dimaksimalin. Kita pertama harus tahu dulu kita mau daftar di posisi apa. Harus tahu dulu ya, kita itu mau daftar di posisi apa dan ke perusahaan mana. Kalau gak salah di magang berdampak ini cuma dikasih 5 kesempatan ya, cuma dikasih 5 slot untuk daftar ke perusahaan. Kalau di MSIB kan banyak tuh sampai puluhan ya, sampai 20-an. Kalau magang berdampak ini cuma 5. Jadi kita harus maksimalin di perusahaan yang akan kita tuju. Kita kan tadi udah bikin CV-nya nih, kita udah maksimalin kita udah maksimalin kita maunya di posisi apa, terus kita juga harus menonjolkan bahwa kita tuh mampunya di bidang ini gitu. Entah dengan ngasih project yang udah kita lakuin atau apalah ya. Pokoknya yang bikin perusahaan tuh tertarik sama CV kita. Nah, terus kita juga harus nyari tahu perusahaan yang akan kita tuju. Kita itu mau ke perusahaan mana. Jangan asal-asalan milih perusahaan ya. Biar bisa memaksimalin hasilnya nanti gitu. Jadi ini kan kalau magang berdampak cuma ada 5 ya. Kita tuh harus dimaksimalin di 5 perusahaan ini tuh kita harus daftar ke perusahaan-perusahaan yang kita udah cari tahu dulu gitu. Misal bisa aja kalian di duanya itu di perusahaan gede yang kalian mau, terus duanya misal di perusahaan menengah kayak pemerintahan dan lain-lain gitu ya. Terus satunya mungkin bisa di startup gitu, yang perusahaan yang masih berkembang gitu. Jadi maksimalin di perusahaan yang akan kalian tuju gitu sih. Oke, jadi balik lagi ke tadi, kita harus memaksimalkan CV ya. Iya. Terus juga tambahan ini kita harus mencari tahu perusahaan mana yang akan kita tuju. Jangan asal-asalan pilih ya, kita cari Betul. tahu dulu terkait perusahaan itu. Oke, luar biasa banget teman-teman insight yang bisa kita dapat hari ini. Mulai dari pengalaman pribadi sampai tips-tips nih dari Mbak Alvina sendiri yang pernah ikut program MSIB. Jadi buat kamu yang masih persiapan nih, semangat terus dan jangan takut gagal kayak yang Mbak Alvina jelasin tadi, karena kita itu lagi proses ya, Mbak. Ya, jadi kalau betul. kita salah jangan takut, kalau kita bingung tanyain aja, nggak apa-apa, jangan insecure juga. Oke, Mbak Alvina tadi kan sempat bilang kalau dulu itu di MSIB ada kita pilihan 20 perusahaan ya, Mbak. Betul. Terus di MBER ini hanya 5. Nah itu tuh menurut Mbak Alvina mempengaruhi peluang kita buat lolos program tersebut nggak sih, Mbak? Kalau dibilang mempengaruhi, mungkin mempengaruhi ya, karena ketika kita dikasih kesempatan untuk daftar ke 20 perusahaan itu akan beda sama kita dikasih kesempatan ke 5 perusahaan. Istilahnya mah kalau kita dikasih kesempatan untuk daftar ke 20, berarti kita punya kesempatan di 20 perusahaan. Betul, Tapi betul. kalau di 5 perusahaan berarti kan kesempatan kita hanya di 5 perusahaan. Maka dari itu kita harus benar-benar memaksimalkan di 5 perusahaan itu. Diisi aja 5-5-nya, semuanya diisi. 5 kan cuma sedikit ya. Terus posisi yang dilamar juga harus sesuai sama CV yang kita buat. Biar apa? Biar selinier aja gitu, biar sama aja. Jadi gak mungkin kan di CV-nya kita menonjolkan kemampuan kita sebagai data analis misalnya, tapi daftarnya di posisi copywriter misal. Kan gak sesuai ya, gak cocok. Itu sih. Jadi kalau dibilang ngaruh ke peluangnya mungkin akan mempengaruhi ya, tapi ya jangan takut, balik lagi kita harus memaksimalkan aja kesempatan yang ada.
Oke, teman-teman, karena kan sekarang di MBR ini hanya ada 5 pilihan perusahaan, Iya, sedangkan sebelumnya ada 20 nih. Jadi kita 20. benar-benar harus memaksimalkan peluang. Kalau kita boleh milih 5 ya lima-limanya kita Iya, pilih ya. betul. Oke, terus ini ada lagi nggak Mbak tambahan untuk tips yang mau ikut program ini? Misalnya tambahan untuk cara menjawab interview atau yang sebagainya nih Mbak. Oke, selain kita harus mempersiapkan CV, kita juga harus mempersiapkan diri tentunya ya. Mempersiapkan diri kalau semisal kita nantinya alhamdulillahnya misal lolos ke tahap interview. Berarti kita kan harus belajar bagaimana sih caranya kita menjalani interview yang baik dan benar. Kan biasanya banyak banget tuh tipsnya ya, banyak banget video yang menjelaskan bagaimana cara kita lolos interview kerja atau interview magang gitu ya. Nah, kita harus banyak-banyak belajar di situ. Kita harus mempersiapkan jawaban-jawaban dari soal yang sekiranya akan keluar nanti gitu. Jadi, selama proses kita menunggu offering dari perusahaan, kita juga harus mempersiapkan diri kita, siapa tahu kita lolos di interview gitu ya. Jadi, kita harus mempersiapkan untuk interviewnya juga gitu, harus banyak-banyak belajar, harus banyak-banyak research tentang pertanyaan yang biasanya ditanyakan pas interview itu apa sih gitu, dan cara menjawabnya itu kayak gimana gitu ya. Oke, berarti selain menyiapkan berkas-berkas, kita juga harus mempersiapkan diri ya Mbak untuk Betul. gimana cara kita menjawab waktu interview nanti. Nah, terus dulu itu apa aja sih Mbak tahapan yang dilalui saat Mbak daftar program tersebut? Oke, kalau tahapan yang dilalui sebetulnya beda-beda ya. Kalau di MSIB ya, beda-beda sesuai sama perusahaannya. Soalnya Oke. perusahaan itu ada yang semisal setelah seleksi berkas itu ada yang tes tulis misalnya. Ada juga yang langsung tes tulis interview baru keterima. Ada juga yang setelah tahap seleksi berkas itu langsung interview terus langsung penerimaan. Itu juga beda-beda ya kalau di MSIB. Kalau aku dulu di LL Dikti 6 itu prosesnya cuma seleksi berkas. Setelah seleksi berkas itu nanti akan ada undangan interview lewat email. Terus setelah itu interview, habis itu langsung pengumuman kelolosan. Oke, berarti Gitu. ini tuh tiap perusahaan beda-beda ya, Iya, tergantung betul. nanti dapat perusahaan yang mana Mm-mm. gitu. Terus bedanya lagi MSIB sama magang berdampak ini, kalau dulu MSIB itu misal kita udah ada udah ada pemberitahuan kalau kita diterima di perusahaan A misal. Nah, itu tuh batas waktu kita ngambil penawaran itu tuh berhari-hari, bisa sampai 3 hari atau bahkan lebih gitu ya, sesuai sama perusahaannya. Tapi kalau di magang berdampak ini, kalau aku gak salah baca ya, di magang berdampak ini batas waktu kita ngambil penawaran itu hanya 1 kali 24 jam. Jadi hanya 1 hari aja gitu. Jadi kalau misal kita daftar 5, terus kita itu udah keterima di 2 perusahaan, nah batas waktu ngambil penawarannya itu cuma 1 hari. Kita mau ngambil perusahaan yang A atau ngambil perusahaan yang B gitu. Kalau kita ngambil satu perusahaan, otomatis yang 4 perusahaan lainnya nggak keterima secara otomatis gitu ya, gugur secara otomatis karena kita udah ngambil tawaran dari satu perusahaan itu. Di MSIB juga gitu sih sebenarnya. Misal kita daftar di 21 perusahaan, nah satu perusahaannya itu udah ngasih pengumuman kalau kita lolos nih, keterima. Kalau kita ngambil tawaran itu 20 perusahaan lainnya otomatis langsung gak keterima gitu, langsung ya otomatis gak ada gitu ya, langsung gak keterima. Itu sih cuma bedanya di batas waktunya. Kalau MSIB itu istilahnya mah dikasih waktu yang lebih banyak lah ya buat mikir mau ambil gak ya penawarannya gitu, atau mau nanti dulu takut ada perusahaan lain yang menerima lagi gitu. Tapi kalau di magang berdampak ini cuma dikasih waktu 1 kali 24 jam. Jadi begitu kita dapat pemberitahuan kita lolos, kita harus cepet-cepet ngambil keputusan kita akan ngambil tawaran itu atau enggak. Soalnya kalau kita gak ngambil tawaran itu berarti kan hangus nih tawarannya. Berarti kita misal cuma nunggu penawaran dari 4 perusahaan lainnya. Ya siapa tahu misal di 4 perusahaan lainnya itu nggak ada nggak keterima misal, berarti kan nggak bisa ikut kayak gitu sih. Oke. Kalau untuk batas waktunya itu gimana Mbak? Nanti maksudnya biar kita tahu nih kita tuh benar-benar nggak keterima. Nanti nih takutnya kita masih nunggu-nunggu, ternyata enggak. Itu ada penjelasan nggak terkait batas waktu kita menunggu apakah perusahaan tersebut menerima kita atau enggak? Kalau dulu di MSIB itu di webnya itu ada ada keterangannya. Misal kita kan daftar perusahaan tuh 20 nih banyak. Nah, di perusahaan A, B, C misal kita keterima. Nah, kita tuh dikasih pilihan buat ngambil tawaran yang mana.
kan ada juga tuh, karena dulu mah kan batas waktunya lama ya, ada juga misal kita udah keterima di 2 perusahaan tapi perusahaan tujuan kita itu belum menerima nih, belum ada pemberitahuan. Jadi kita masih nunggu-nunggu kira-kira dia ngasih tawaran juga gak ya gitu. Jadinya kita nunggu gitu. Jadi kita masih banyak waktu untuk mikir gitu lah ya istilahnya. Kalau di magang berdampak ini kan nggak bisa kayak gitu ya. Kalau kita udah keterima di perusahaan A, pilihannya kita akan ngambil kesempatan itu demi kesempatan lain yang belum jelas, atau kita akan ngambil kesempatan yang ada aja gitu. Kalau sekarang kan kesempatan waktunya kan cuma singkat ya, 1 hari aja. Jadi benar-benar harus ngambil keputusan yang cepat, kita mau ambil itu atau enggak gitu. Jadi ada pemberitahuannya sih di webnya di perusahaan ini, misal kita keterima, tapi ada juga perusahaan yang ngasih konfirmasi bagi email juga, misal kalau keterima. Jadi kita lihat notif email baru kita lihat webnya. Ada juga yang bolak-balik lihat web gitu ya. Ada perusahaan yang udah nawarin apa belum gitu, udah nerima apa belum gitu sih. Oke, jadi kita harus rajin-rajin ngecek webnya ya Mbak. Takutnya nanti udah ada dipanggil ya, tapi kitanya nggak sadar. Oke, jadi ini tadi sedikit bocoran teman-teman dari Mbak Alvina terkait gimana sih sistem program ini, dan ternyata ada perubahan ya Mbak dari yang sebelumnya MSIB itu menjadi MBER. Oke, Mbak Alvina mungkin ada closing statement yang bisa disampaikan nih buat teman-teman kita yang lagi dengar ini. Oke, bagi teman-teman yang memang sudah ada plan gitu ya untuk ikut magang berdampak, jangan pernah ragu, jangan pernah takut untuk memulai, jangan pernah ragu untuk mencoba, karena ketika kita tidak berani untuk memulai, maka kita tidak akan pernah jalan gitu. Ini aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Mbak Alvina karena udah sharing-sharing nih terkait pengalamannya yang luar biasa pada episode kali ini. Jadi buat kamu yang dengerin ini, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap berkembang, tetap semangat, dan tentu saja stay tune. Dadah.